Sahabat Celoteh Iman yang terkasih, salam jumpa sehat selalu untuk kita semua. Pada Celoteh Iman kali ini, saya mengajak kita untuk berjumpa Yesus, untuk mendengarkan Dia dalam khotbahnya di bukit. Dikatakan dalam Injil Matius bab 4 dan 23 sampai bab 5 ayat 2 dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah kabar berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan setan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang sungai Yordan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Ia ke atas bukit, dan setelah Ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Saudara-saudariku, sahabat Celoteh Iman yang terkasih, semakin kita mendengarkan Allah yang berbicara dalam batin kita, semakin cepat kita akan mendengar suara yang mengundang kita untuk mengikuti jalan Yesus. Karena jalan Yesus adalah jalan Allah, dan jalan Allah tidak hanya untuk Yesus saja, tetapi bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Allah. Di sini kita berjumpa lagi dengan kebenaran yang tidak mudah dipahami, yaitu bahwa jalan turun yang ditempuh oleh Yesus adalah juga jalan kita untuk berjumpa dengan Allah. Yesus tidak ragu-ragu barang sesaat pun untuk menjelaskannya. Tidak lama sesudah Ia mengakhiri masa puasa di padang gurun dan memanggil murid-muridnya yang pertama untuk mengikutinya, Ia berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran." Saudara-saudariku, sahabat Celoteh Iman yang terkasih, di sini Yesus membuat potret diri dan mengundang murid-muridnya untuk menjadi seperti Dia. Ia akan terus berbicara dengan cara ini sampai akhir. Yesus tidak pernah membedakan dirinya dengan para pengikutnya. Kesedihannya adalah menjadi kesedihan mereka. Kegembiraannya akan mereka rasakan juga. Ia berkata, "Kalau mereka menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Kalau mereka menuruti kataku, mereka juga akan menuruti perkataanmu." Mereka harus berbicara seperti Dia berbicara. Mereka harus berperilaku seperti Dia berperilaku. Mereka juga harus menderita seperti halnya Dia menderita. Dalam segala hal, Yesus adalah teladan mereka. Bahkan lebih daripada itu, Ia adalah model mereka. Saudara-saudariku, sahabat Celoteh Iman yang terkasih, ada seorang anggota komunitas mempunyai keterbatasan berbicara
ngomong, dan perbendaharaan kosakata. Kata yang paling ia kuasai adalah hati terbuka. Setiap kali ia berdoa untuk orang lain, ia berkata, aku berdoa agar engkau mempunyai hati terbuka. Orang-orang yang mendengar doanya selalu amat tersentuh karena kata-kata itu merangkum segala sesuatu yang kita mohon. Berkat Allah selalu tersembunyi dalam sesuatu yang tampaknya kecil tak berarti. Itulah sebabnya Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin. Dan berbahagialah orang yang berduka. Justru di tempat di mana kita tidak dapat menolong diri kita sendiri, di mana kita miskin dan menangis, anugerah kasih, kegembiraan, damai, dan kepercayaan yang tulus ditemukan Yesus. Ditemukan dalam saat itu. Yesus tidak berkata, berbahagialah orang yang memberi perhatian kepada orang miskin, atau berbahagialah orang yang menghibur orang yang berduka. Karena memberi perhatian dan menghibur seringkali datang dari pihak yang mempunyai kekuatan atau kekuasaan. Betul apa benar? Sementara kasih Allah dinyatakan kepada kita oleh Yesus yang datang ke tengah-tengah kita dalam kelemahan, dalam kerapuhan. Demikianlah berkat Allah diberikan kepada kita melalui orang-orang yang oleh dunia dianggap kecil, miskin, lemah, tidak berguna, atau tersingkir. Dalam khotbahnya di bukit, dalam Lukas bab 6 ayat 27 dan 3, sampai dengan 35, inti khotbah di bukit tampaknya berat dan mustahil. Kata-kata yang diucapkan, yang disabdakan oleh Tuhan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, dan seterusnya. Tidak hanya mengungkapkan hakikat aksi tanpa kekerasan, tetapi juga inti pewartaan Yesus. Kalau ada orang yang bertanya kepada kita, manakah kata-kata yang paling radikal dalam Injil? Kita tidak akan ragu menjawab, kasihilah musuhmu. Wow. Kata-kata inilah yang menyatakan kepada kita dengan cara yang paling jelas corak kasih yang diwartakan oleh Yesus. Dalam kata-kata ini kita menemukan ungkapan yang paling jelas apa artinya menjadi murid Yesus. Kasih kepada musuh adalah ciri khas hidup seorang Kristiani. Sudahkah kita menyadari hal ini? Kasihilah musuh. Memberikan pipi yang lain berarti mengatakan kepada musuh kita bahwa mereka hanya dapat menjadi musuh kita kalau diandaikan bahwa kita dengan segala daya mempertahankan milik kita pribadi. Apapun itu wujudnya, pengetahuan kita, nama baik kita, tanah kita, uang kita, atau barang-barang lain yang telah kita tumpuk dalam dan untuk diri kita sendiri. Tetapi siapa yang akan merampok kita kalau apapun yang ingin ia rampas dari kita sudah kita jadikan hadiah bagi dia? Sedangkan kita terbiasa memberikan hadiah pada sesama kita. Saudara-saudariku, sahabat Colot Iman yang terkasih, sekali kita menjadi miskin, kita dapat menjadi tuan rumah yang baik. Inilah paradoks sikap sebagai tuan rumah yang baik. Kemiskinan membuat orang menjadi tuan rumah yang baik. Kemiskinan adalah sikap batin yang memungkinkan kita menyingkirkan jurus-jurus bela diri kita dan mengubah musuh menjadi kawan. Mudah atau sulit? Sulit atau mudah? Kita akan memandang orang asing sebagai musuh hanya kalau kita mempunyai sesuatu yang harus kita pertahankan.
ya atau ya. Namun kalau kita berkata, silakan masuk, rumahku adalah rumahmu, kegembiraanku adalah kegembiraanmu, kesedihanku adalah kesedihanmu, dan hidupku adalah hidupmu. Kita tidak mempunyai apapun yang harus kita pertahankan, karena kita tidak mempunyai apapun yang akan hilang. Semua adalah pemberian. Lalu bagaimana dengan sikap menghakimi? Saudara-saudariku, sahabat celoteh iman yang terkasih, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa